Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Figurianto, mahasiswa non reguler kelas B1 dengan NIM 22010070. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang sudah saya pelajari dari mata kuliah psikologi kurikulum. Ada banyak sekali hal yang saya pelajari, namun saya akan jelaskan beberapa hal atau garis besarnya yang saya dapatkan dari mata kuliah ini. Jadi yang pertama, psikologi kurikulum itu adalah cabang dari psikologi pendidikan yang mempelajari hubungan antara prinsip-prinsip psikologi dengan perkembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum dalam pendidikan. Fokus utama psikologi kurikulum adalah memahami bagaimana kurikulum dapat dirancang dan diterapkan untuk mendukung perkembangan siswa secara optimal, baik secara kognitif, emosional, sosial, maupun moral. Ada beberapa aspek penting di dalam psikologi kurikulum yang akan saya jelaskan. Oke. Yang pertama ada pengembangan kurikulum. Jadi psikologi kurikulum ini memberikan wawasan tentang bagaimana siswa belajar, berkembang, dan memahami informasi. Prinsip-prinsip seperti teori belajar, misalnya behaviorisme, kognitivisme, atau konstruktivisme, mempengaruhi cara materi kurikulum disusun. Jadi dalam teori-teori itu sangat mempengaruhi bagaimana kurikulum di suatu sekolah itu disusun. Yang kedua, pendekatan individual. Psikologi membantu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan, kemampuan, minat individu siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Jadi dalam psikologi kurikulum kita juga diajarkan bagaimana merancang atau mengetahui menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Salah satunya siswa dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, motivasi belajar. Prinsip psikologi membantu menciptakan kurikulum yang meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Misalnya melalui kegiatan yang relevan dan bermakna. Jadi di mata kuliah ini saya juga belajar bagaimana mengembangkan pembelajaran yang bisa bermakna dan relevan dengan siswa yang saya ajar. Yang keempat ada strategi evaluasi. Psikologi kurikulum juga mendukung pengembangan kurikulum yang tidak hanya fokus pada pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter dan keterampilan sosial siswa. Nah, contoh penerapan psikologi kurikulum yang pertama itu ada penggunaan teori perkembangan kognitif Piaget untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, integrasi aktivitas pembelajaran berbasis minat untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi di sini kita belajar bagaimana merancang agar sebuah pembelajaran itu bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi enggak cuman guru saja yang belajar gitu. Yang ketiga ada penggunaan kurikulum yang mendukung pembelajaran sosial dan emosional. Tentu sangat penting sekali sosial dan emosional di sini karena ada teori yang berkata ketika ada emosi dan informasi, di situ akan terjadi yang namanya long term memory. Jadi bagaimana kita melibatkan sosial dan emosional dalam pembelajaran supaya pembelajarannya bisa bermakna dan juga bisa diterapkan oleh siswa. Nah, ada beberapa kenapa pentingnya psikologi kurikulum.
Nah, menurut saya psikologi kurikulum ini sangat penting, sangat berperan penting dalam pendidikan karena membantu memastikan bahwa siswa atau kurikulum yang dirancang diimplementasikan dan dievaluasi secara efektif untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Nah, yang pertama itu menyelaraskan kurikulum dengan tahap perkembangan siswa. Nah, di sini tugas psikologi kurikulum itu bekerja. Psikologi memberikan pemahaman tentang tahap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Dengan ini kurikulum dapat disesuaikan dengan agar kemampuan dan kebutuhan siswa setiap jenjang pendidikan itu terpenuhi. Nah, contoh kasusnya seperti anak usia SMP yang berada tahap operasional formal menurut Piaget memerlukan tentang belajar yang melibatkan logika dan pemecahan masalah yang abstrak. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Psikologi membantu memahami bagaimana siswa belajar, teori belajar, sehingga kurikulum dapat dirancang menggunakan pendekatan yang efektif. Misalnya pembelajaran berbasis pengalaman, diskusi kelompok, atau pemecahan masalah. Contohnya seperti menggunakan metode belajar konstruktivisme untuk melibatkan siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi. Yang ketiga, mendukung individualisasi pembelajaran. Nah, di sini setiap siswa memiliki kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Psikologi membantu merancang kurikulum yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan siswa secara individu. Jadi contohnya seperti menyediakan materi tambahan untuk siswa yang cepat dalam memberikan bantuan ekstra bagi siswa yang membutuhkan. Nah, di sini untuk siswa-siswa yang sudah dalam tahapannya sudah lebih menguasai dalam bidang pendidikannya, maka diperbolehkan untuk mendapatkan tingkatan yang selanjutnya. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Nah, pemahaman tentang faktor-faktor motivasi seperti penghargaan, minat, dan tujuan membantu merencanakan kurikulum yang menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Jadi di sini kita mengintegrasikan, contohnya itu mengintegrasikan suatu proyek berbasis minat siswa ke dalam kurikulum yang meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kelima, mendukung pengembangan karakter. Psikologi kurikulum memperhatikan tidak hanya akademik saja, tetapi juga pembentukan karakter, nilai-nilai moral, dan keterampilan sosial siswa. Contohnya, menambahkan kegiatan pembelajaran yang melibatkan kerjasama, empati, dan tanggung jawab. Ini sangat penting sekali dalam penyusunan suatu kurikulum karena sekolah itu bukan hanya mengembangkan aspek kognitif saja, tapi juga sosial dan emosionalnya juga harus dikembangkan. Yang keenam, prinsip membantu evaluasi kurikulum. Nah, prinsip-prinsip psikologi membantu dalam merancang metode evaluasi yang valid dan reliable untuk mengukur keberhasilan kurikulum dan dampaknya pada perkembangan siswa. Nah, contohnya seperti menggunakan asesmen formatif yang fokus pada proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Psikologi membantu memahami kebutuhan siswa untuk merasa aman dan dihargai dalam lingkungan belajar.
yang penting untuk mendukung proses pembelajaran. Contohnya mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam kurikulum untuk menciptakan suasana belajar yang positif. Jadi psikologi kurikulum sangat penting karena menjadikan pendidikan lebih manusiawi, terfokus pada siswa dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi kurikulum dapat mendukung siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki karakter yang baik dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Nah, jadi segitu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Sekali merdeka, tetap merdeka belajar. Terima kasih.